Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adara Kalvani Mazin dengan NPM 20268. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang resensi jurnal perdebatan antara Hart versus Fuller. Jurnal tersebut membahas perdebatan antara H.L. Hart dan Lon Fuller mengenai hubungan antara hukum dan juga moralitas. Penulis menjelaskan bagaimana teori positivisme hukum dan hukum alam memandang hubungan antara hukum dan moralitas secara berbeda. Perdebatan ini dipicu oleh persidangan pasca Perang Dunia Kedua terhadap The Good Informant yang memunculkan pertanyaan tentang peran hukum dan keadilan. Artikel ini juga menjelajahi doktrin Rembrandt yang mempengaruhi perdebatan tersebut dan berargumen bahwa hukum yang tidak adil berhenti menjadi hukum. Penulis juga menekankan bahwa pentingnya memahami perkembangan positivisme hukum dalam konteks wacana intelektual. Dan selain itu juga jurnal ini membahas filosofi hukum dari Lon L. Fuller, terutama proposisinya bahwa hukum harus memiliki tujuan, saling ketergantungan, dan merupakan usaha yang berkelanjutan. Fuller membedakan antara aspirasi moral dan kewajiban moral dalam hukum dengan aspirasi moral lebih tinggi daripada kewajiban moral. Jurnal ini juga menyebutkan bahwa posisi Fuller dalam kasus TGI atau TGI dan penolakannya terhadap argumen Hart untuk penghapusan hukum Nazi. Jurnal ini menyimpulkan bahwa dengan membahas implikasi perdebatan Hart dan Fuller bagi praktik dan penelitian hukum dengan menekankan perlunya kolaborasi antara disiplin dalam penelitian hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Fuller, hukum yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang diakui oleh masyarakat. Sebagai contoh, hukum yang membenarkan diskriminasi rasial atau perlakuan tidak manusiawi terhadap individu ataupun kelompok tertentu akan bertentangan dengan prinsip-prinsip moral kesetaraan dan martabat manusia. Namun, perlu diingat pentingnya bahwa hukum dan moralitas tidak selalu sepenuhnya bersatu terhadap situasi di mana hukum dapat mengatur perilaku yang tidak selaras dengan nilai-nilai moral individu atau kelompok tertentu. Baik, setelah saya membaca beberapa jurnal tersebut, maka saya dapat menjawab pertanyaan bagaimana pendapat dari Profesor Hart atau Prof. Hart. Profesor Hart berpendapat bahwa dalam kasus TGI atau TGI, mohon maaf jika pelafalan saya salah, dari sudut pandang positivisme hukum, terdapat dua pilihan bagi negara Jerman pasca Perang Dunia Kedua, yaitu membebaskannya atau menghukumnya berdasarkan hukum retrospektif baru. Hart juga berpendapat bahwa jika pengadilan Jerman pasca Perang Dunia Kedua menghukum terdakwa karena menganggap hukum Nazi sebagai ilegal karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral, maka pengadilan tersebut melanggar kesetiaan terhadap hukum. Oleh karena itu, Hart mengusulkan adanya hukum retrospektif sebagai bentuk perlawanan terhadap pembatalan melalui proses peradilan.
yaitu hukum yang berlaku surut untuk mencabut hukum-hukum Nazi yang tidak manusiawi guna menjaga kesetiaan terhadap konsep hukum. Selanjutnya, menurut pendapat Profesor Fuller, yaitu Profesor Fuller berpendapat bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan karena konsep hukum itu sendiri mengandung kualitas moral tertentu. Menurut Fuller, hukum hanya mungkin ada jika didasarkan pada moralitas masyarakat. Hukum memperoleh ketaatan masyarakat berdasarkan konten moral dari aturannya yang disebut oleh Fuller sebagai moralitas eksternal. Selain itu, Fuller berpendapat bahwa hukum juga memiliki moralitas internal yang timbul dari sifatnya sebagai aktivitas manusia yang bertujuan. Moralitas internal pada prinsipnya bukan tentang konten hukum, tetapi tentang kualitas hukum yang harus dimiliki untuk menjadi hukum secara keseluruhan. Fuller juga mengusulkan definisi hukum dalam bentuk proposisi yang mencakup tiga elemen tujuan, yaitu saling menguntungkan dan saling berkelanjutan. Ini berarti bahwa Fuller memahami hukum dengan mempertimbangkan tujuan hukum itu sendiri. Kedua, dibuat melalui interaksi antara warga negara dan pemerintah dengan orientasi dan tujuan tertentu. Selain itu, hukum juga merupakan aktivitas aspirasi yang berkelanjutan dalam arti bahwa cita-cita hukum tidak akan pernah sepenuhnya tercapai. Pendapat Fuller tentang kasus TGI atau TGI lebih kurang sama dengan pendapat Reichsbreit pasca Perang. Fuller berpendapat bahwa sistem hukum Jerman di bawah rezim Nazi tidak layak untuk mengesahkan hukum. Ini berkaitan dengan konsep moralitas internal hukum. Hukum hanya mungkin ada jika memenuhi elemen moral internal, yaitu moralitas aspirasi dan moralitas kewajiban. Fuller berpendapat bahwa sebuah rezim yang mengenakan tampilan hukum dapat menyimpang begitu jauh dari moralitas ketertiban dari moralitas internal hukum itu sendiri, sehingga tidak lagi menjadi sistem. Mohon maaf. Baik, setelah perdebatan setelah pendapat dari Hart dan juga Fuller, menurut pendapat saya dalam perdebatan itu, yaitu perdebatan antara Profesor Hart dan Profesor Fuller mengenai hubungan antara hukum dan moralitas sangat menarik tentunya dan relevan dalam konteks pemahaman tentang sifat hukum. Saya sendiri cenderung setuju dengan pandangan Fuller bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan, dan bahwa hukum yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang diakui oleh masyarakat. Pendekatan Fuller yang menekankan pentingnya moralitas internal hukum dan aspirasi moral dalam pengembangan hukum memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang sifat hukum. Saya setuju bahwa hukum yang hanya didasarkan pada aturan-aturan formal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral dapat menjadi hukum yang tidak adil dan tidak manusiawi. Namun, saya juga mengakui bahwa pandangan Hart tentang hukum retrospektif sebagai bentuk perlawanan terhadap pembatalan melalui proses peradilan memiliki argumen yang kuat.
Dalam konteks kasus TGI tersebut, penggunaan hukum retrospektif untuk mencabut hukum-hukum Nazi yang tidak manusiawi dapat dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi pada masa lalu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum dan moralitas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hukum yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang diakui oleh masyarakat. Namun, jika harus mempertimbangkan konteks sejarah dan keadilan dalam penerapannya. Jadi, menurut pendapat saya, hukum dan moralitas memiliki keterkaitan yang erat. Hukum seringkali mencerminkan nilai-nilai moral yang diakui oleh masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan manusiawi. Di sisi lain, moralitas memberikan dasar nilai yang menjadi landasan bagi pembentukan hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.